jemaat GBPS Palu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa dalam ibadah online GBPS Palu hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi saudara-saudari yang baru bergabung dalam ibadah online GBPS Palu. Sebelum mengikuti ibadah, perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian dan membaca Alkitab saat khotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah raya dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat beribadah dan menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya rindu pagi hari ini kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Jemaat dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Kita boleh berkumpul bersama di tempat ini dengan satu tujuan, membawa korban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan hati kita, segenap keberadaan hidup kita, untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat karya-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kiranya Engkau menjamah dan melawan setiap pribadi tanpa terkecuali. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Jemaat Tuhan, saya jemputkan sekalian untuk bangkit berdiri. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu.
berjalan. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami sanjung, kami muliakan, kami agungkan Kau ya Tuhan Allah kami. Pujian kami bagimu, penyanjungan kami bagimu, segala penghormatan yang terbaik hanya bagimu, hanya bagi Yesus, hanya bagimu. Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Yesus, kami puji, kami sembah. Inilah kami ya Tuhan. Mari jamah setiap pribadi, mari lawan setiap kami, mari penuhi kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau, sebab Kaulah segalanya, Engkau segalanya bagi kami, Yesus Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan Engkau, Engkau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang mulia, Engkau Raja bagi kami, Engkau penguasa tunggal hidup kami, Kau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Kami muliakan, kami agungkan Engkau, Yesus. Pujian di hadapan tata hadirat-Mu yang kudus. Amin. Kami menaikkan penyembahan di hadapan-Mu. Amin. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Amin. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Amin. Allah Roh Kudus, bekerjalah bagi jemaat-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau dahsyat dan ajaib. Amin. Engkau agung dan perkasa. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Amin. Yesus. Ini kami
kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, mari bersama-sama kita meninggikan dan mengagungkan Allah kita. Sebab hanya Dia Allah yang layak disembah, hanya Dia Allah yang layak ditinggikan. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna. Segala pujian, penghormatan, pengagungan kami hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau adalah satu-satunya Raja kami. Engkau satu-satunya Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk memberikan korban syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau.
Mari Bapa, Engkau hadir saat ini, menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami, kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa di sini datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita? Boleh lambaikan tangan saudara? Amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan saudara. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan kami. Mari bersama-sama serukan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, amin. Sama-sama kita serukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Sekali lagi, datanglah
Sama-sama kita serukan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian diberkati pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan boleh angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Yang terbaik dari kita hanya bagi Raja kita yang dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita hidup di dalam setiap janji-janji juga berkat-berkat dari Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari cepat dikasih oleh Tuhan. Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terpujilah Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar. Tuhan Yesus memberkati saudara, maupun juga yang mengikuti
ibadah ini melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Dan juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Mohon tidak keberatan untuk kita boleh berdiri sejenak untuk kita akan doakan sekalian. Ada di luar? Tidak ada? Baik, jika tidak ada kita akan sambut mereka yang berulang tahun. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri. Michelle Masan, Ho Giok En, Gunawan Lendamanu, Budi Oktowijaya, Trifosa Stella Cowindra, Trivena Stevi Cowindra, Jack Haryanto Nyolo-Nyolo, Febrianto Darmanto. Ada yang hadir yang saya sebutkan tadi? Ya, puji Tuhan, kita berdoa. Kami datang mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Dan buatlah menjadi berhasil segala apa yang dikerjakan, dan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah. Pertolongan, pelindungan atas mereka dari segala yang jahat, dalam nama Tuhan Yesus singkirkan dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkat Allah turun atas saudara-saudara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Betapa kami merindukan hadirat-Mu selalu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin Yesus. Karena sungguh hanya hadirat-Mu yang dapat memuaskan jiwa kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindukan selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu kami baik-Mu memuja-Mu, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Mari bersama-sama katakan, oh mulianya. Oh muliakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Ini kami bait-Mu ya Tuhan. Kami bait-Mu memuja-Mu,
Dimuliakan Kau Tuhan. Dimuliakan Kau Tuhan. Dengan puji-pujian kami. Dengan pujian kami. Dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu, ini kami bait-Mu, kami bait-Mu, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. memuja-Mu, dimuliakan Kau Tuhan. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu Memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. benar ya Tuhan. Oh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh kami sembah Yesus, kami sembah Kau Bapa, kami sembahlah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa. Hanya bagimu segala pujian, hanya bagimu segala kemuliaan, hanya bagimu segala penyanjungan Tuhan. Oh kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang berkuasa. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang nyata dalam hidup kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menebus kami, Allah yang telah mengangkat kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Hanya bagimu segala penyanjungan, hanya bagimu segala kemuliaan, Yesus Tuhan. Oh, makasih Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku, Maka jiwaku pun
Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Then sings my soul, My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! then sings my soul, My Savior God, to Thee. how great, how great, How great Thou art! How great Thou art! then sings my soul, My soul, my Savior God, to Thee. how great Thou art. How great Thou art! Amen. How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Katakan, maka jiwaku, Maka jiwaku pun memujimu. sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Benar ya Tuhan. Kau Allahku. Katakan, maka jiwaku, Maka jiwaku pun memujimu. sungguh besar, Besar Kau Allahku. sekali lagi, then sings my soul, Then sings my soul, my Savior God, to Thee. how great Thou How art. great Thou art! How great Thou art. How great Thou art! Then sings my soul, Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art!
Yesus Tuhan. Dan kami sungguh memuji menyembahkan Engkau. Engkau segala-galanya bagi kehidupan kami. Bahkan ketika Engkau sudah memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu Tuhan. Ini juga suatu anugerah, Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan pada saat ini kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan yang maha luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan akan sabda-Mu. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Baik hamba-Mu yang akan membawa akan sabda-Mu Tuhan. Dan juga kami semua yang mendengarkannya. Semua sama-sama diurapi oleh Tuhan. Ditolong, diberikan pencerahan oleh Roh Kudus. Tuhan memberikan roh hikmat, pengertian dan roh wahyu-Mu Tuhan. Supaya Tuhan kami betul-betul khususnya di hari-hari terakhir kami tahu apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan untuk kami lakukan karena waktu tinggal singkat. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam secara efektif dan efisien bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Filipi pasal yang pertama ayat 27. Jika saudara sudah temukan, mari kita akan baca bersama. Filipi 1 ayat 7. Hanya, kita baca 2-3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, kita lanjut pembacaan kita di dalam Yudas pasal, tidak ada pasalnya, Yudas ayat 3. Yudas ayat yang ketiga. Sudah dapat? Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal berjuang. Mempertahankan iman. Berjuang untuk mempertahankan iman. Saudara, ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Apa sebab? Sebab sebagian besar orang percaya, ya, disebabkan karena paham gereja, seolah-olah menganggap bahwa ketika seseorang sudah diselamatkan, ya, kalau ini kehidupan kita yang lama ada di sini,
Ketika seorang sudah menjadi percaya terima Yesus, ia sudah lahir baru, ia sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, berarti sudah beres urusan sorga akhirat. Apa yang terjadi di bumi selama masih hidup tidak ada masalah. Ia tetap sorga. Itu pemahaman sebagian gereja. Artinya teologia sekali selamat tetap selamat. Jadi sekalipun hidupnya di dalam dunia yang sudah ditetapkan oleh Tuhan harus hidup oleh iman, mengalami kegagalan. Sedangkan apa yang kita baca barusan tadi sangat beda dengan pemahaman teologi yang sudah tersebar seperti itu. Nah, oleh karena itu cukup lama, berbulan-bulan kita belajar tentang firman Tuhan, tentang hal iman. Dan kita mulai mengetahui apa itu hidup oleh iman. Bukan dirubah menjadi hidup dengan iman, bukan hidup oleh iman. Itu kata Alkitab. Walaupun teologianya kemudian berubah menjadi hidup dengan iman. Nah, ini menjadi masalah juga yang kurang menjadi perhatian sampai hari ini. Berbahagia saudara kalau bisa tahu apa bedanya itu dan sudah dijelaskan. Ini sangat penting dan tidak akan pernah ada habisnya kalau kita terus dan terus belajar tentang iman. Kita juga sudah memahami iman bukan hanya sekedar jawaban doa. Dan yang paling bernilai, iman adalah ketaatan tanpa syarat. Oke, kita kembali ke sini. Kita tidak memiliki pemahaman teologi sekali selamat tetap selamat. Tapi sekali selamat bagaimana menjaga, memelihara dan mempertahankan keselamatan itu sampai pada akhirnya. Sesuai kata ayat firman Allah, siapa yang bertekun sampai ke akhir dia yang selamat. Olehnya dari ayat yang kita sudah baca tadi, baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi maupun yang disampaikan oleh Yudas, bukan Yudas Iskariot ya. Maka di sini kita menemukan bahwa setiap orang yang sudah menjadi percaya pasti telah menerima Kristus, pasti telah lahir baru, dan pasti sudah diselamatkan untuk hidup yang kekal. Itu nanti kalau sudah mati. Tetapi karena saudara dan saya masih hidup, inilah firman-Nya. Hendaklah hidupmu. Filipi 1. Kita kembali ke situ. Kita baca pelan. Filipi 1 ayat. Ya, sama-sama. Ayat yang ke-27, 2-3. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu dulu. Berarti berpadanan dengan apa? Apa itu Injil? Apa isinya Injil? Firman Allah. Berpadanan artinya sesuai. Hendaklah hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan Injil Kristus. Supaya apa? Oke. Lanjut. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Tunggu, belum lanjut Ibu. Ya, aku melihat. Artinya ketika Paulus ada di jemaat Filipi itu dia melihat dengan nyata
bahwa orang-orang percaya di Filipi, umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di sana, hidupnya sesuai firman. Dari mana dia lihat? Berarti ada yang dia lihat. Berarti orang-orang jemaat Filipi, orang percaya di Filipi ini melakukan firman. Hidupnya sesuai firman. Oke? Bagaimana kalau aku tidak hadir, kata Paulus. Dan lanjut, apabila aku tidak datang, aku mendengar. Luar biasa. Berarti jemaat Filipi punya cara hidup yang sesuai firman itu tersebar. Dan sampai ke telinga Paulus, jemaat di sana, orang percaya di sana, luar biasa. Hidupnya sesuai Injil Kristus. Oke. Apa pembuktiannya? Lanjut. Bahwa kamu teguh berdiri, lanjut, dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi dia lihat, dia dengar bahwa jemaat di Filipi ini, orang-orang percaya anak Tuhan di Filipi ini melakukan firman, dan itu dibuktikan bahwa melakukan firman itu ternyata adalah satu perjuangan. Perjuangan iman. Perjuangan untuk mempertahankan iman agar tetap di dalam Kristus Yesus. Dan itu berarti adalah pergumulan iman yang nampak dan kelihatan. Dan ini bukan berarti setiap orang itu tidak ada masalah. Justru menunjukkan setiap orang mempunyai problem-problem, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi secara iman. Nah, ini dia. Jadi berarti perjalanan hidup kita setelah kita sudah lahir baru dan menjadi orang percaya atau di dalam menjalani hidup baru kita, itu adalah pergumulan berjuang mempertahankan iman. Nanti kita akan lihat kenapa. Jadi bukan iman masuk surga lagi, bukan iman masuk surga yang dipertahankan atau yang diberjuang, tapi kehidupan hari-hari kita ini, supaya kehidupan hari-hari kita ini berkenan dan sesuai firman Tuhan. Jangan justru murtad. Jangan justru meninggalkan Tuhan. Sebab tidak ada urusan bagi orang murtad dan orang yang meninggalkan Tuhan. Yang mengatakan bahwa dia tetap selamat. Nah, Alkitab tidak pernah mengatakan orang murtad masuk surga. Nah, mari saudara, kita renungkan ini. Itu sebabnya perlu kita pahami. Karena kadang-kala ada orang yang murtad dengan takabur, dengan luar biasa dimaki-maki dan caci maki dan menghujat Allah di medsos dan lain sebagainya. Oleh karena pindah kepercayaan, kemudian setelah dia mulai berbalik atau masih saja juga diresponi dengan baik. Kemudian orang-orang itu kemudian dikatakan, oh kita doakan supaya dia bertobat. Padahal Alkitab sangat jelas berkata jangan mendoakan orang seperti itu. Karena sudah disediakan baginya untuk binasa. Aneh kan? Jadi kita punya kasih kadang-kadang lebih hebat dari Tuhan ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami supaya kita tahu mana yang seharusnya kita bersikap dan memahami akan hal itu. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi ternyata di dalam menjalani hidup kita, saudara dan saya yang masih hidup ini, hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari yang penuh pergumulan iman. Kenapa?
berjuang untuk mempertahankan iman. Nanti kita jadi jelas kenapa iman harus dipertahankan. Iblis tidak sulit untuk membuat kita kembali menjadi orang berdosa. Tidak sulit. Dia tidak usah mendatangkan sesuatu godaan yang terlampau hebat. Tidak. Nanti kita akan temukan. Jadi kita begitu hati-hatinya kita itu menjalani hidup kita. Karena sedikit saja satu langkah jaraknya dengan maut. Kata maut ini bukan cuma kematian. Kematian tubuh. Nah, itulah mengapa ada namanya memperjuangkan iman dan mempertahankan itu. Kita kembali baca Yudas ayat 3 tadi. Yudas ayat 3. 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Ya, jadi ada hubungannya. Ya, aku merasa terdorong, lanjut, untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya apa? Supaya kamu tetap santai, tidak, tidak. Supaya kamu tetap apa? Berjuang untuk apa? Mempertahankan iman. Memelihara iman, menjaga iman, supaya kasih karunia Allah tidak sia-sia. Kasih karunia Allah yang sudah diberikan bagi kita tidak sia-sia. Keselamatan hidup yang kekal itu kita tidak sia-siakan. Nah, ini di dunia. Kalau sudah di akhirat tidak ada lagi yang mau dijaga, tidak ada lagi yang mau diperjuangkan. Tinggal bersuka cita, menyanyi, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya, tapi ini dia. Ya, berjuang untuk mempertahankan iman. Ada peristiwa-peristiwa khusus dalam kehidupan manusia di mana dia tertantang untuk mempertahankan iman. Tapi itu bukan hanya itu saja. Ya, kalau peristiwa-peristiwa khusus itu datang pada beberapa saat-saat tertentu. Antara lain, di mana seseorang mau mulai menaksir untuk mencari pasangan hidupnya dan ternyata dia tidak seiman. Ya, oleh karena itu bisa terjadi dia meninggalkan imannya dan menyatu dengan pasangan yang dia pilih itu walaupun tidak seiman, atau sebaliknya pasangannya itu pindah kepada dia punya iman. Itu peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi. Tapi yang kita pelajari ini lebih daripada itu. Yang kita pelajari ini adalah berjuang setiap hari, setiap saat mempertahankan iman. Yang bisa terjadi lagi kalau masa-masa sulit, masa-masa kerusuhan, masa-masa sara, di mana orang diancam. Pengikut Kristus atau bukan? Nah, itu juga bisa terjadi, orang menyangkal iman dan lain sebagainya. Kita juga tidak bahas itu karena itu adalah hal-hal yang tidak terjadi sehari-hari dan belum tentu terjadi dan belum tentu kita hadapi. Tapi kita berbicara tentang bagaimana berjuang mempertahankan iman tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap hari dan sepanjang umur hidup kita. Inilah yang umumnya orang percaya ada sebagian besar menghindar daripada apa yang namanya berjuang untuk iman. Oke, ya, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingatkan kepada kita? Kita mulai dulu dari hal-hal biasa yang setiap hari. Kita buka Yakobus. Ya. Kita buka kitab Yakobus.
Kita mulai dari pasal yang kedua. Pasal yang kedua, langsung dulu di situ ya. Dimulai dari ayat 14 dulu. Pasal kedua Yakobus dimulai dari ayat 14. Di situ ada bicara tentang iman dan perbuatan. Oke? 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Lanjut. Nah, ini sudah bicara soal keselamatan. Ada iman, tidak ada perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sedangkan yang kita tahu kebenaran firman mengatakan keselamatan kita anugerah. Bukan karena perbuatan baik. Tapi jangan lupa, anugerah yang diterima oleh iman. Ya, anugerah oleh karena beriman kepada anugerah itu. Jadi jangan cuma bilang anugerah. Orang jadi bingung. Oke, lanjut lagi ya. Dapatkah? Berikut ayat berikutnya. Contoh soal dalam kehidupan hari-hari. Kita mulai dari sini dulu. 2, 3. Jika seorang saudara atau saudari, lanjut. Ya, jadi seorang saudara ini tidak punya pakaian dan makanan sehari-hari. Lanjut. Dan seorang dari antara kamu berkata, oh kasihan Tuhan, tolong. Masih pagi ini Ci. Kenapa sosok? Yang berkata ini siapa? Yang berkata ini orang yang punya iman. Yang tidak punya pakaian dan tidak punya makanan siapa? Yang tidak punya, yang biasa saja, orang biasa. Tapi yang berkata ini siapa? Orang percaya. Apa dia bilang? Ya, pakailah pakaian kain panas. Tentu musim dingin ini ya. Ya, kenakanlah kain panas. Ya. Dan makanlah sampai kenyang. Tentu dia lihat, aduh kasihan. Kenapa kena sebegini kasihan? So kurus sekali. Sudah gemetar. Padahal ini gemetar karena kelaparan. Kenapa? Pakai baju dingin, kasihan. Pada tepatnya ini terjadi di Sulawesi Tengah dan Utara. Banyak DP kasihan. Kasihan sekali anak ini. Pakai baju panas, kasihan. Ya, makan kenyang, kasihan. Ya, tapi dia tidak mewujudkan dia punya kasihan. Dalam bentuk memberi pakaian panas dan memberi makan. Yang bicara nih apa? Yang punya iman. Lanjut. Lah ya, baca. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Makanya harus dipertahankan supaya tidak mati. Nah, ini harus kita sadari saudara. Ya, jangan kita anggap selalu diri kita beriman. Tetapi kalau tidak ada perbuatan, nanti kita akan
gali lagi. Perbuatan ini apa maksudnya? Orang umum saja tanpa iman di dalam Kristus melihat yang seperti itu, jatuh kasihan dan dia kasih pakaian, dia kasih makan. Tapi ini yang punya iman di dalam Kristus, dia suruh orang pakai pakaian panas, dia suruh orang makan kenyang dan suruh pergi. Nah, padahal dia lihat persis apa yang sedang ada di depan mata, bahkan secara alamiah, secara hati nurani, secara perasaan manusia, secara alamiah, itu pasti ada rasa iba. Tapi heran, kenapa orang yang memiliki iman malah kehilangan iba, kehilangan hati nurani? Tidak tersentuh melihat sesuatu untuk melakukan sesuatu. Inilah tantangan umat Tuhan. Inilah tantangan. Kenapa orang lain bisa tanpa Kristus bisa langsung hibah? Dan kenapa orang percaya tidak cepat tersentuh? Nah, inilah tantangan iman. Dan hal-hal seperti ini, ya makanya ada ayat berkata, orang yang melawan hati nuraninya kandaslah iman mereka, karam iman mereka. Jadi ketika orang melawan hati nurani, dia menghancurkan imannya. Karena hati nurani itu alamiah, sesuatu yang ada di tempat yang paling dalam. Nah, saudara, ini sangat penting sekali kita menjadi perhatian kita karena ayat ini sangat jelas berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati. Berarti kalau iman mati berarti apa? So tidak ada. Cuma ada di sini tanda salib, di sini tanda salib, di mana-mana tanda salib, tato juga tanda salib supaya tidak hilang. Nah, ada tanda-tanda, tapi iman itu sendiri sudah mati. Oke, perhatikan ya. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah oleh apa? Oleh apa? Saudara dan saya menerima anugerah Allah keselamatan dalam Yesus Kristus oleh apa? Oleh iman. Nah, kalau iman sudah mati? Kalau iman sudah mati? Kenapa bisa mati? Siapa yang kasih mati? Diri sendiri. Oke? Dan kalau itu terus menerus terjadi, itu ini yang kita yang dikasih contoh ini hanya masalah menolong orang. Tapi di dalam kehidupan hari-hari yang kita hadapi hari-hari bukan cuma masalah menolong orang. Lah kalau hati kita membeku dan semua tidak pernah melakukan perbuatan iman dan sampai kepada akhirnya di dalam kehidupan kita, maka pada akhirnya kemana dia? Ya, gereja tetap mengupacarainya, dia telah pulang dengan nyanyian penghibur. Namanya saja nyanyian penghiburan toh. Jadi supaya terhibur, dia telah pulang ke sorga. Dia telah pulang ke Yesus. Yesus bilang tidak ada di sini dia. Hah? Itu lagu yang sudah lama sekali, puluhan tahun, tapi belum muncul di diakonia. Ya, siapa tahu sebentar malam muncul lagu. Nah ini. Jadi ketika kita mematikan iman karena tidak ada perbuatannya sampai mati. Apa kita berkata, oh saya ada modal masuk surga. Oke, kita pindah lagi pada kasus selanjutnya. Baik,
iman perbuatan tidak bisa dipisahkan. Ayat 18. Ayat 18 sama-sama. 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari... Iya. Jadi harusnya apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan dalam kehidupan kita hari-hari adalah perbuatan iman. Ya, nah ini supaya kita perlu tahu perbuatan iman. Apa itu perbuatan iman? Nanti kita tahu sebentar. Jadi kita tidak usah terlalu sulit berdalih-dalih. Jadi sangat jelas di sini iman perbuatan apa? Perbuatan iman. Jadi dikatakan oleh Paulus, kamu punya iman tanpa perbuatan, aku akan menunjukkan perbuatanku dari iman. Dan dia tunjukkan, nah inilah seharusnya inilah yang harus dilakukan. Inilah yang harus dilakukan. Oke, supaya nyambung, tidak loncat-loncat, renungkan pertanyaan ini. Apa yang kita lakukan setiap hari dalam bentuk perbuatan dalam sepanjang hari, sepanjang tahun sampai kepada bulan Oktober. Apa yang kita lakukan? Perbuatan apa yang kita lakukan? Ini penting. Kenapa penting, saudara? Sebab kalau kita tidak seteliti dan tidak secermat ini untuk cari tahu, tanpa kita sadari, jangankan mempertahankan iman, kita sudah meninggalkan iman tanpa kita sadari. Kenapa bisa meninggalkan iman? Karena tidak ada perbuatan iman. Jadi iman itu akhirnya hanya menjadi hiasan bagi kita. Bahwa orang mengenal kita sebagai orang percaya. Tapi kita sendiri tidak ada iman. Ini bahaya, saudara. Apa sebab? Nah ini mari kita teliti lebih lanjut. Kita lanjutkan ayat yang tadi dulu, ya. Karena kita buka Alkitab kita. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Sudah? Yakobus 1 ayat 25. Kita baca 2-3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Makanya ini yang sering mengganggu ketenteraman dan sejahtera hidup kita. Tapi sebelum kita dalami ayat ini, kita kembali dulu sejenak, mengapa kita harus cermat dan seteliti demikian rupa atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, apakah itu perbuatan iman atau bukan. Karena Roma
14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Udah? 2, 3. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah tadinya hanya dibahas soal makanan halal dan makanan haram, makanan berhala atau makanan yang bukan berhala. Dan di situ ada penekanan, jangan kita menjadi batu sandungan hanya karena makanan. Jadi kalau orang lain tahu orang saudaramu tidak makan itu, ya jangan membuat kita jadi batu sandungan karena kita makan. Itu ayat-ayat yang sebelumnya. Tapi kemudian ada satu ketegasan, bukan cuma masalah makanan, tetapi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Baca kalimat itu, 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jangan kita anggap remeh nih. Berarti orang itu jadi apa? Jadi berdosa. Jadi saudara, kenapa saya katakan tadi perlunya begitu cermat dan telitinya kita memahami ini kehidupan kita hari-hari. Karena seringkali yang kita anggap dosa mencuri, membunuh, menipu, berzina, dan lain sebagainya yang kotor-kotor, yang sadis-sadis, yang kriminalitas, itu yang dikategorikan dosa. Padahal segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berarti ketika segala sesuatu kita tidak lakukan oleh karena iman, maka kita mencemari diri kita menjadi orang berdosa. Dan kalau kita sudah tercemar dengan hal yang seperti itu, maka itu berarti bagian dari pintu masuk dan celah yang kita buka untuk lebih banyak lagi dosa, lebih banyak lagi, dan menjadi lebih banyak dan terbanyak. Jadi jangan kita anggap ini sepele, ya. Tidak bisa kita anggap ini sepele, saudara. Oh, saya kan tidak berbuat ini, tidak berbuat itu, ya. Tetapi Alkitab berkata segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berarti semua perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan iman. Dan perbuatan iman ini tentu saja adalah sesuai dengan apa dikatakan oleh Filipi tadi, sesuai dengan firman Allah. Bisa tangkap yang dijelaskan ini? Mengerti saudara? Atau terlalu sulit? Tidak sulit. Ini mengajak kita untuk lebih cermat, lebih teliti, lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Tidak perlu dibawa ancaman hukuman, tapi kita perlu memahami. Nah, karena hidup oleh iman yang ditetapkan Tuhan, itu untuk dilakukan di dunia. Yang mana kita tahu bahwa hidup oleh iman adalah hidup melakukan firman Allah. Sederhana. Jadi apapun yang kita lakukan berdasarkan apa kata firman Tuhan di seluruh perbuatan hidup kita. Itu berarti berdasarkan iman. Berdasarkan iman apa? Berdasarkan iman yang diimani firman Allah yang sudah firman Allah katakan. Tidak sulit kan? Tapi membawa kita lebih hati-hati. Sudah salah saya. Bereskan cepat. Sudah salah ini. Bukan peristiwa nanti, peristiwa aib, peristiwa ini, baru kita kategorikan itu adalah dosa. Bukan. Mau lebih teliti? Mari kita baca ini ayat. Ini akan sangat menolong kita untuk bagaimana
menjaga iman kita tidak tercemar, tapi kita boleh mempertahankan itu. Oke? Tadi sudah ada contoh soal kan? So ada contoh soal di mana dikatakan di situ ada lihat orang kelaparan, lihat orang tidak punya pakaian, tetapi kemudian tidak bikin apa-apa, cuma ucapan saja. Nah, oke. Ini menandakan bahwa setiap hidup kita diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi hari-hari dimanapun kita berada. Dan ini ayatnya. Yakobus 4 ayat 17. Kadang-kala kita merasa diri, aduh so bersih sekali saya ini. Padahal begitu ditanya, masih berbuat dosa? Masih. Loh, inilah yang kita jaga supaya jangan masih. Ya, oke. Sudah dapat 4:17 Yakobus 2:3. Ya, diulang lagi. 2:3. Bisa saudara merenungkan ini betapa riskannya iman kita. Betapa riskannya iman kita. Makanya saya katakan tidak ada satupun orang yang steril. Siapapun dia. Orang yang sudah berbahasa roh pun juga tetap tidak steril. Nah, jadi itu sebabnya iman dan perbuatan itu kerjasama. Dan jangan kita selalu mengkategorikan hal-hal najis, hal-hal yang sudah cemar, peristiwa besar yang memalukan. Baru itu yang kita anggap dosa, bukan. Kalau hanya itu yang kita anggap dosa, betapa cerobohnya kita. Masa kita mau menunggu ada peristiwa aib menimpa hidup kita baru kita anggap itu dosa? Inilah cara menjaga dan mempertahankan iman. Jadi perbuatan-perbuatan iman itu adalah apa yang firman Allah katakan itulah yang kita lakukan. Dan firman Allah itu selalu hadir oleh pertolongan Roh Kudus ketika kita menghadapi sesuatu. Sesuatu ini mungkin saya tidak bisa katakan sesuatu ya. Nanti kalau sesuatu saya katakan sesuatu, nanti dianggap lagi, oh ini nanti peristiwa hebat. Bukan. Pokoknya menghadapi apa saja dalam hidup kita sehari-hari. Jadi tidak heran kalau Allah tadi berkata, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yudas berkata, berjuang mempertahankan iman. Bukan nanti di bawah ancaman antikris baru mempertahankan iman. Bukan. Dari sekarang, ini yang kita hadapi hari-hari. Dan nah ini bisa terjadi tanpa kita sadar, kita kembali tercemar jadi orang berdosa. Jadi orang berdosa. Tahu melakukan tidak lakukan dosa. Ya. Kemudian apa lagi dikatakan tadi? Segala sesuatu harus dengan iman. Karena kalau tidak dengan iman, dosa. Dosa lagi. Loh, kapan ini kita bebas dari segala ininya? Inilah untuk orang yang sedang hidup. Orang percaya yang sedang hidup. Itu sebabnya dikatakan berjuang mempertahankan iman. Hari ini kita bisa mendengar ini supaya kita memahami saudara. Betapa cermat dan telitinya kita menjaga iman kita. Dan itu pengaruhnya sangat besar ketika kita mau berjuang mempertahankan iman. Hasilnya kita sudah dengar tadi kan. Dia menjadi berbahagia oleh karena perbuatannya. Tadi kita sudah baca ayatnya. Makanya ada tekanan-tekanan yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sudah tahu harus melakukan firman dan kita tidak lakukan. Rasanya kayak sejahtera itu dicabut.
Tapi begitu kita lakukan, plong, kita bebas dari segala tekanan. Karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Jangan membawa diri kita lagi mau dibelenggu dengan dosa. Dan sekali lagi kalau bicara katakan dosa, jangan selalu bayangan kita, oh ini aib, ini peristiwa besar. Bukan, hari-hari. Apa yang dikatakan dan Tuhan kasih lihat dan apa yang Tuhan ingatkan, itulah yang kita harus lakukan. Dan kita boleh menikmati kita boleh menikmati satu ketaatan kepada Tuhan bukan karena tekanan, takut dihukum Tuhan, tetapi kita melakukannya dengan sukacita dan kita nikmati itu sukacita surgawi dalam kehidupan kita tanpa tekanan. Tapi dikatakan berbahagia oleh karena perbuatannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu renungkan hal ini dan mulai mencermati kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah secermat itu kita jalani hidup kita? Karena ini adalah hidup di dunia. Dan Alkitab mengatakan, jangan sampai sikap iman kita, perbuatan iman kita, atau itu menjadi fitnahan orang. Dalam arti kata, tidak dapat menunjukkan dirinya sebagai orang percaya yang sepadan dengan Injil Kristus. Mungkin kalau saya bahasakan cuma satu kalimat. Kalau dulu zaman Rasul, Kristen. Tapi sekarang katanya Kristen. Nah ini dia, itu saja bedanya. Ya. Dan kita mengucap syukur. Kita boleh ketahui hal ini. Dan kita mulai cermati dan menjaga diri kita semua. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh anugerah keselamatan hidup yang kekal. Oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus kami dari segala dosa. Kami boleh dikuduskan, kami dibenarkan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Roh Penolong yang telah diutus untuk menolong kami menjalani hidup kami yang masih ada di dunia ini. Engkau terus berkarya dan sudah menyatakan itu di dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami kepada kebenaran-kebenaran firman di dalam hidup kami. Dan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh belajar daripada kebenaran firman. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk lebih cermati hidup kami. Untuk kami lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan kami. Di bawah ancaman-ancaman segala macam bentuk daripada kuasa si jahat. Yang seringkali kami tidak dapat menangkapnya dan tidak dapat mengerti. Tapi saat ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman. Engkau membukakan bagi kami betapa berhati-hatinya kami harus hidup di dalam segala hal. Untuk kami boleh hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam segala pergumulan hidup mereka apapun bentuknya. Baik pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan. Tuhan Roh Kudus memberikan mereka kemampuan untuk dapat berjuang mempertahankan iman. Supaya mereka boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati semua saudara-saudara kami dimanapun mereka jemaat-Mu berada.
baik yang hadir maupun yang ada di rumah maupun mereka di mana saja mereka mengikuti ibadah ini. Tuhan melawat setiap pribadi dan menjamah setiap pribadi. Bapa di sorga, terpujilah nama. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden dan wakilnya dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan dusun-dusun di seluruh negeri ini. Berikan roh takut akan Allah. Berikan roh hikmat, akal budi untuk mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka seturut kehendak Tuhan. Pertolongan perlindungan Tuhan bagi seluruh umat-Mu di negeri ini Tuhan. Memberkati gereja-gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua Tuhan saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian di dalam penyelesaian pembangunan. Tuhan memberkati. Apapun partisipasi jemaat-Mu Tuhan kembalikan dengan lipat ganda. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Demikianlah ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Akhir kata pesan Tuhan di tahun 2023, berharap yang terbaik dan bersiap untuk